Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Mari kita langsung lanjutkan saja cerita sebelumnya yang berjudul Pendakian Jalur Berdarah yang dialami oleh Edi. Terus siapa lagi? Ali, Tobil, Eko, Ferry dan juga Isti serta Sarli. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah menyeret langkah, akhirnya mereka sampai pondok. Malam mulai memudar, tapi udara semakin dingin dan nafas Isti beberapa kali tercekat seolah paru-parunya terancam membeku. Isti bernafas dengan lega saat kakinya lebih dulu menginjak teras pondok peristirahatan mereka. Tidak ada tanda-tanda orang lain tiba di sana setelah kepergian mereka. Artinya, Eko dan Sarli tak kembali ke sana. Namun, semoga mereka baik-baik saja. Isti baru hendak membuka pintu ketika Edi memanggilnya. "Kenapa, Ed?" "Ya ampun, Ali." Isti membelalak kaget dan langsung menghampiri Ali dan Edi di belakangnya. Ali benar-benar pucat, matanya tertutup dan nafasnya terengah-engah. Tubuhnya menggigil hebat. Di tengah udara membeku, berjalan dengan hanya selapis pakaian, tentu sangat menyiksa. "Masukkan ke dalam, Ed," seru Isti panik. "Cepat!" Isti segera membantu memapah Ali. Pemuda itu sepenuhnya menumpukkan berat badan pada mereka. Sedikit pun tak punya lagi tenaga. "Ali, tolong jangan sampai ketiduran." Isti dengan hati-hati membantu Ali duduk dengan bersandar di dinding kayu. Ia segera melepas jaketnya, menyampirkannya pada punggung Ali yang menggigil tak terkendali. Ia mendekap Ali dengan perasaan cemas dan takut. "Ali, gak boleh tidur dulu, oke? Jangan tidur sengantuk apapun kamu. Please, Ali." Ali membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya masih terpejam dan mulutnya hanya meracau tanpa suara. Kulitnya sedingin es dan wajahnya sudah terlalu pucat sampai terlihat seperti tak ada darah yang tersisa. "Pal, masak air, cepet," perintah Isti. "Mau masak gimana? Orang kompor portable-nya aja dibawa Eko." "Cari kayu bakar buat bikin api kek atau apa, pokoknya cepet," tukas Isti gusar. Edi menggerutu sambil mulai menggeledah pondok, mencari-cari bahan bakar untuk membuat api. Isti tetap duduk di samping Ali, menggosok tangan dan pipinya agar tetap hangat. Ali mungkin mengalami gejala hipotermia. Isti tak begitu paham dan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Tapi ia tahu ini akan berakhir buruk jika tak segera ditangani. "Ali," suara Isti bergetar. Entah Ali masih bisa mendengarnya atau tidak. "Li, tolong jangan tidur ya. Jangan tinggalin aku. Kamu boleh ngapain aja, asal jangan tidur." Isti beringsut mendekat untuk mendekap erat tubuh Ali yang masih menggigil. "Ed, bantu aku gantiin bajunya Ali," pinta Isti. "Bajunya udah basah kena keringat, nanti dia makin masuk angin." Edi yang tengah memilah kayu menoleh heran. "Lah, terus gak jadi bikin air panas?" Ya udah sana cari kayu aja deh." Isti berdecak tak sabar. "Buruan." "Iya, sabar dikit kenapa sih?" balas Edi sewot. "Kayunya lembab semua ini, gimana mau dibakar?" "Pasti bisa, coba aja," tukas Isti. "Kamu punya korek kan? Awas kalau bilang gak ada." Iya ada." Isti menarik nafas, berusaha meredakan kepanikannya. Ia harus menghadapi ini dengan tenang. Tak ada gunanya bagi Ali jika Isti hanya bisa panik. Isti menoleh, melihat Ali yang masih menggigil tak terkendali. Nafasnya kian lama kian memberat. Isti memilih menggeledah tas Ali dan melihat hanya ada satu pakaian yang tersisa.
Kemeja tipis tidak akan cukup untuk menghalau dingin. Isti juga tidak membawa pakaian hangat tambahan di tasnya. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang terpikir untuk membawa banyak pakaian ganti, karena seharusnya ini hanya menjadi perjalanan singkat. Li, maaf ya. Dengan perasaan sangsi, Isti membuka pakaian Ali. Kemeja dan kaosnya lengket oleh lumpur dan keringat, juga darah. Isti melirik luka di kaki Ali. Tak terlihat jelas karena gelap, tapi sepertinya cukup parah. Ed, kamu masih punya baju tambahan? Tanya Isti sementara ia mengelap tubuh Ali hati-hati dengan handuknya. Ada sih, lihat aja di tas, saut Eddie tanpa menoleh. Ia masih berusaha menyalakan api dengan kayu bakar seadanya. Isti kemudian menggeledah tas Eddie dan mengeluarkan 2 kaosnya. Ia memakaikan semuanya pada Ali, kemudian membalut tubuhnya dengan jaket miliknya dan juga pemuda itu sendiri. Isti lalu melirik kaki Ali yang masih terbalut syal. Apa pendarahannya udah berhenti? Isti membuka balutan syal di kaki Ali. Ternyata darahnya masih mengalir. Isti semakin takut. Ia mengelap seluruh sisa darah di sekitar Ali, walau darahnya terus mengalir lagi dan lagi. Ed, ada air. Coba cari di tas. Isti segera menggeledah tas Eddie lagi dan menemukan sebotol air. Isti mendesah lega saat mendapati sebotol kecil alkohol di tas Eddie. Kamu bawa? Ah, nggak penting. Isti berdecak. Kenapa tak bilang sejak awal kalau bawa alkohol? Tanpa pikir panjang, Isti langsung menyiramkan alkohol di luka Ali, membuatnya meringis tanpa suara. Tahan bentar ya. Isti mengambil kaos miliknya di tas yang tak akan muat dipakaikan untuk Ali dan mulai membalut luka Ali dengan itu. Kamu bisa minta apa aja, asal kamu jangan tidur. Sekarang kamu ngerasain apa? Masih kedinginan ya? Bajunya hangat nggak? Ali tak menyaut, tapi matanya perlahan mulai terbuka. Li, kamu bisa dengar aku kan? Isti buru-buru mendekatkan diri ke wajah Ali, berharap bisa mendengar suaranya. Kamu ngerasain dingin? Sakit? Tidak ada suara yang keluar dari mulut Ali, walau mulutnya terbuka. Isti memeriksa wajah dan tangan Ali masih membeku. Isti benar-benar merasa panik. Ia memeluk Ali lalu mengusap-usap punggungnya, berharap rasa hangat dari tubuhnya bisa sampai pada pemuda itu meski hanya sedikit. Kamu dengar aku ya Al? Jangan tidur, tolong jangan tidur. Isti terus mengusap punggung Ali, tangannya, wajahnya, bagian manapun yang bisa ia raih. Dia tak peduli walau tubuh dingin Ali yang ia peluk ikut membuatnya kedinginan. Yang penting ia bisa membagi rasa hangatnya pada pemuda itu. Ed, air panasnya udah belum? Bentar, lagi tunggu mendidih, sahut Eddie. Api merintih malas dari kayu-kayu bakar yang lembab, tapi setidaknya mereka punya sedikit cahaya dan kehangatan. Ngomong-ngomong, dari tadi kayaknya ada suara di luar deh. Kamu dengar nggak? Suara apa? Isti mengernyit dan menoleh ke jendela. Hanya tampak langit biru gelap dan bayangan pepohonan. Coba cek sana, siapa tahu teman-teman kita udah balik. Eddie menggerutu meski ia tetap berjalan keluar, meninggalkan Ali, Isti, dan air yang sedang dimasak. Ia melongokkan kepala keluar pintu, lalu berjalan selangkah keluar. Siapa Ed? Tanya Isti. Gak tahu, gak ada siapa-siapa. Eddie baru hendak menutup pintu kembali saat ia melihat bayangan yang bergerak di dalam hutan. Ia melangkah keluar dengan ragu dan memicingkan mata untuk melihat. Fer, Bill, itu kalian? Jangan bercanda, gak lucu tahu. Tidak ada sautan. Eddie mulai mengawasi sekeliling dengan sangsi. Fer, Bill. Eddie memicing dengan sangsi. Sebuah bayangan putih muncul dari balik pohon. Jantung Eddie sempat berhenti berdegup. Ia langsung menutup pintu dengan keras, membuat Isti terkejut. Kamu apa-apaan sih Ed? Ngapain nutup pintu sekencang itu? Setan Is, gumam Eddie, suaranya bergetar ketakutan. Setan? Isti mengerutkan alis. Ia menoleh ke arah jendela
dan melihat langit yang mulai terang. Udah mau pagi, gak ada setan? Tapi tadi ada. Lampu ruangan mendadak padam. Bahkan api yang sudah susah payah dinyalakan Edi juga padam dihembus angin yang bertiup dari jendela yang terbanting membuka. Ed, tutup jendelanya. Edi langsung menutup jendela dan suasana mendadak sunyi juga mencekam. Isti mengeratkan pelukan pada Ali, terus mengusap-usap punggungnya untuk berbagi kehangatan. Ia melirik gelisah ke sekitar. Meski langit di luar mulai terang, tapi di dalam pondok masih gelap gulita. Ia hanya bisa melihat samar-samar siluet Edi yang bergerak perlahan menghampirinya. Is, gimana ini? Kamu di mana sih? Jangan panik, aku di sini. Isti berusaha memberanikan diri. Ia tetap mengeratkan pelukannya pada Ali. Kegelapan membuatnya tak bisa melihat wajah pemuda itu. Isti hanya takut jika tiba-tiba Ali tertidur. Kamu jalan pelan-pelan ke sini, Ed. Hati-hati, jangan sampai keinjak api. Isti mengusap wajah Ali, meraba matanya yang tertutup. Suara nafasnya nyaris tak terdengar. Dan Isti kembali dilanda kecemasan. Ed, airnya, bawa sini. Mungkin udah cukup panas untuk ngompres Ali, kata Isti cepat. Edi meraba-raba dalam gelap. Ia menghampiri bara api yang berkelip di tengah kegelapan dan mengambil panci air di atasnya. Jantungnya berhenti berdetak saat merasakan ada tangan lain yang ikut memegang panci bersamanya. Edi memekik kaget. Secara tak sengaja, ia menjatuhkan panci dan membuat airnya tumpah memercik kemana-mana. Ed, Isti berseru jengkel, merasakan air panas memercik mengenai kakinya. Kenapa sih? Airnya kamu tumpahin? Aku gak sengaja. Tadi ada apaan? Isti tersentak, merasakan sebuah tangan mendorong punggungnya untuk lebih mendekap Ali. Ed, jangan dorong-dorong. Siapa juga yang dorong? Aku aja gak bisa ngelihat kamu di mana. Terus di belakang aku siapa? Isti bergedik saat jari-jari dingin merayap di kedua sisi wajahnya. Kukunya yang panjang menggores pipi Isti, sementara ia duduk membeku, terlalu takut untuk bereaksi. Isti tak sanggup berteriak, nafasnya memburu seiring jantungnya yang berdegup kencang. Ia tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, lidahnya keluh dan pikirannya berkabut. Isti terlalu takut hingga hanya bisa mematung tanpa suara. Ed, Isti memanggil perlahan. Ia memejamkan mata saat merasakan jari-jari itu kini bermain-main dengan rambutnya. Li, Isti, kamu di mana sih? Panggil Edi. Ia kelihatannya masih berusaha meraba-raba untuk mencari Isti. Ed, aku... Tangan-tangan itu kini mencengkram kedua bahu Isti, menariknya mundur perlahan dari Ali. Isti ingin menguatkan pelukannya, tapi tenaganya seolah diserap habis dengan kedua tangan, entah milik siapa yang mencengkram bahunya. Isti tanpa sadar terisak. Ia benci dirinya yang ketakutan seperti ini. Namun, sebelum dia benar-benar melepaskan Ali, dua tangan lain melingkar di tubuh Isti, menarik dan mendekapnya erat, tidak memperbolehkannya untuk pergi. Jangan kemana-mana. Suara bisikan langsung membuat Isti merasa sedikit lega. Ali? Isti mengeratkan pelukannya pada Ali dan cengkeraman di pundaknya perlahan mengendur. Ia menghela nafas dan terisak lega, tanpa sedikit pun melepaskan pelukan dari Ali. Li, kamu gak apa-apa? Masih ngerasa dingin? Aku gak apa-apa. Suara Ali masih terdengar lemah. Makasih ya. Iya, saut Isti masih memeluk Ali. Ia menenggelamkan wajahnya di bahu Ali, bersyukur bahwa Ali masih terjaga dan di sini bersamanya, melindunginya. Isti merasakan pelukan Ali mengerat. Laki-laki itu juga sama, membenamkan wajahnya di rambut Isti. Nafas Ali terasa teratur menerpa lehernya. Edi memanggil. Isti bahkan hampir lupa Edi juga ada di sana. Kamu ngapain sih meluk aku segala? Jagain Ali sana. Apa? Isti mendongak bingung.
Ia menatap orang yang dipeluknya. Dan meski gelap, ia yakin itu Ali dan bukan Edi. "Aku nggak meluk kamu." "Masa? Terus siapa yang?" Edi menjerit. Isti segera bangkit dan setengah menyeret Ali bersamanya. "Ed!" seru Isti menatap panik di tengah kegelapan. "Ed, kamu di mana?" "Isti." Isti memicingkan mata untuk melihat lebih jelas. Siluet besar yang terlihat samar di dekat jendela membuatnya lekas menghampiri. "Ed, kamu gak apa-apa?" "Is, jangan gitu. Jangan raba-raba aku. Geli tahu." "Itu bukan aku, Ed." "Terus ini siapa?" Edi berseru, terdengar ketakutan setengah mati. Tolong, kamu di mana sih?" Isti meraba-raba dengan kalut. "Kesini, ikuti suara aku." Guntur menggelegar di luar dan Isti memekik. Pintu terbuka dengan hempasan keras dan angin kencang menyerbu masuk. Isti mendekap Ali erat-erat dan ia terlambat menyadari Edi yang tengah meronta panik di lantai berusaha menahan sosok besar yang berdiri di pintu dan berusaha menyeretnya keluar. Pegangan Edi terlepas dan jeritanya menggema di dinding sebelum ia menghilang tertelan angin dan pintu terbanting tertutup. Isti jatuh terduduk, terlalu syok untuk sekedar menjerit. Isti terisak tak terkendali. Ia letih dan ketakutan. Semua teror tak berkesudahan ini menguras habis tenaganya. Mereka hanya ingin bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama untuk menikmati liburan yang menyenangkan. Kenapa situasi justru memburuk begini? "Aku harus gimana, Ed?" "Kalau kamu mau keluar dari sini, gak apa-apa. Selamatin diri kamu, Is. Selagi bisa, cari bantuan di bawah," bisik Ali lirih. "Enggak, aku gak bisa ninggalin kamu di sini," isak Isti. Tubuhnya bergetar selagi ia menumpahkan air mata, merasa putus asa dan begitu tak berdaya. "Aku gak apa-apa, Is," gumam Ali, tangannya yang dingin mengusap pipi Isti. "Kamu harus cari bantuan. Teman-teman kita mungkin dalam bahaya." Permintaan Ali membuat Isti semakin merasa gelisah. Dia ingat kondisi Ali yang sekarang tak memungkinkannya untuk berjalan mencari Edi. Isti tak bisa meninggalkan Ali dengan kondisinya yang sekarang seorang diri. Tapi Edi? Isti tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan sekarang. Jalan mana yang harus diambilnya. Jika ia pergi untuk mencari bantuan sekarang, bagaimana kalau Ali justru... Wajah Isti ditangkup. Isti bisa melihat wajah Ali dalam cahaya samar dari luar jendela. "Aku gak apa-apa. Kamu pergi cari bantuan. Selamatin teman-teman kita ya." Tapi Isti sesenggukan mencoba mengatur nafasnya. "Tapi kalau aku pergi, kamu?" "Aku janji gak akan kenapa-napa. Cuma kamu yang bisa nyelamatin kita sekarang. Tolong, Is." Isti dilanda dilema yang begitu memberatkan. Haruskah ia pergi dengan harapan bisa mendapatkan bantuan? Apa yang harus dilakukannya jika ternyata sudah terlambat? Jangan remehin aku, Is," kata Ali. "Aku gak selemah itu. Aku bakal langsung nyusul kamu kalau aku baikan. Aku cuma perlu istirahat sebentar. Aku janji bakal nyusul kamu, oke?" Isti menangis terisak. Ia mendekap Ali erat dan menumpahkan tangisannya di sana. "Oke, aku akan cari bantuan," kata Isti akhirnya. Ia menarik diri dan mengusap air matanya. Kamu beneran yakin gak apa-apa?" Ali menggeleng. "Iya, Is, gak apa-apa." Bayangan tentang kemungkinan buruk bahwa ia dan teman-temannya mungkin tidak akan bisa keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup membuat Isti kembali menangis putus asa. "Sekarang, Is, kamu harus pergi," bisik Ali. "Cepat, Is, sebelum semuanya terlambat." Isti mengangguk dan mengusap air matanya. Ia harus menguatkan diri, menguatkan tekadnya. Mimpi buruk ini akan segera berakhir. Isti harus percaya itu. "Jaga diri baik-baik."
Isti menghela nafas dan melangkah ke pintu dengan meraba-raba. Ia berjalan keluar, menutup pintu rapat kembali di belakangnya. Cahaya fajar mulai terlihat, dan itu memberi Isti sedikit harapan tersisa yang dibutuhkannya. Semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, di lain tempat, Sarli membuka matanya yang terasa digantungi timah. Ia mengerjap, sejenak mengira belum bisa membuka mata. Namun kemudian Sarli sadar kegelapan pekat yang menyelimutinya membuat ia yakin tak bisa melihat apapun. "Eko," panggil Sarli lirih. Ia bangkit dengan perlahan, meringis nyeri karena tiap gerakan membuatnya kesakitan. Kepalanya terasa pening. Kegelapan dan kesunyian di sekitarnya membuatnya gelisah dan was-was. Ia mencoba mengingat bagaimana dirinya bisa berakhir di tempat seperti ini. Dan ingatan menyeramkan itu kembali mengulang di otaknya seperti kaset rusak. "Ko," panggil Sarli sekeras mungkin. Namun suaranya hanya bergema kembali dalam kor yang mengerikan. "Eko, kamu di mana?" Setelah kesadarannya perlahan pulih, indera tubuhnya juga mulai kembali bekerja dengan penuh kewaspadaan. Sarli tadi tak menyadarinya, tapi sekarang ia bisa mencium bau busuk yang begitu menyengat hingga membuat hidungnya hampir mati rasa. Ia sebisa mungkin berusaha menutup hidung, tapi bau itu sama sekali tak bisa diblokir. Isti bangkit dan melangkah terhuyung. Kakinya menginjak sesuatu yang menimbulkan suara derak, seperti sesuatu yang patah. Ia menunduk untuk memeriksa, dan jantungnya nyaris berhenti melihat sebentuk kerangka di bawah sepatunya. Sarli membungkam mulut untuk menahan suara jeritan. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Tangan dan kakinya bergetar. Sarli meraba dinding di sekitarnya. Ia berharap setidaknya bisa melihat secercah cahaya supaya bisa menemukan jalan keluar. Tapi yang dilihatnya tak lain hanyalah gelap. Tangis Sarli merebak dalam ketakutan. Bagaimana kalau sebenarnya ia sudah mati? Sarli menampar dan mencubit pipinya untuk memastikan. Sakit, itu artinya ini bukan mimpi. Dan ia juga belum mati. Sarli terus berjalan, mengabaikan bau busuk yang semakin menyengat, juga bayangan kerangka manusia yang terbaring di bawah kakinya. Ia tak ingin membayangkan itu mayat siapa atau sudah berapa lama dia ada di sini. Sarli hanya tahu ia harus segera mencari jalan keluar jika tak ingin berakhir sama. "Bill, Fair?" Sarli masih berusaha memanggil walau suaranya ia yakin teredam. "Kalian di mana?" Sarli hanya bisa berputar-putar di tempat dengan langkah berjingkat-jingkat, berusaha sebisa mungkin untuk tak menginjak kerangka tengkorak di bawah kakinya. Sarli berusaha mengalihkan pikiran, tapi matanya tak bisa berhenti melirik ke belakang. Mungkin hanya perasaannya, tapi mayat yang membusuk itu seolah tengah mengawasinya dari kegelapan. Kakinya tak sengaja menendang sesuatu, dan Sarli berjongkok untuk memungutnya. Sebuah jam tangan yang layarnya sudah pecah. Apa itu milik orang yang mati? Suara derit kayu dari luar membuat Sarli menahan nafas. Sepertinya ada orang yang melangkah mendekat dari luar. Sarli menggenggam jam itu erat-erat, menanti dengan was-was siapa yang melangkah. Apa itu teman-temannya? Atau justru makhluk yang... "Fair? Eko?" Sarli tersentak. Suara itu, "Tobil?" Sarli segera berlari ke depan dan menabrak dinding kayu. Bukan, ini pintu. Ia menarik gagangnya, tapi pintu itu tak bergeming. Dia mulai menggedor dan berteriak memanggil. "Bill, Bill, aku di sini." Sarli masih berusaha menggedor sekuat tenaga, berharap bahwa Tobil memang benar-benar ada di luar sana. "Bill," Sarli masih memanggil. "Kamu bisa dengar aku kan? Ini aku, Sarli." Tidak ada sautan. Sarli mulai berpikir ia hanya berhalusinasi mendengar suara Tobil. Sampai pintu digedor dari arah sebaliknya. "Sarli?" Tobil memanggil lirih. "Sir,
Kamu di dalam? Iya Bill, aku di... Sebuah tangan tiba-tiba membekap mulut Charlie. Ia menoleh dan membelalak ngeri. Tangannya terjulur ke depan dengan panik, berusaha menggedor lagi. Ia menjadi tertahan menahan nafas karena bau busuk dari tangan penuh keropeng yang membekap mulutnya. Bill! Mata Charlie terpejam rapat dengan tangan yang terus menggedor pintu. Charlie, suara Tobil masih terdengar dari luar. Kamu di dalam? Kamu gak apa-apa? Tubuh Charlie mendadak terangkat. Ia melayang sejenak. Kakinya menendang udara dengan putus asa sebelum ia dilempar ke seberang ruangan dan menabrak lemari hingga patah. Charlie mengerang, memegangi kepalanya yang terbentur. Matanya mengerjap di tengah kegelapan. Jeritan tertahan kembali lolos dari bibirnya melihat kerangka di lantai yang beringsut mendekat ke arahnya. Charlie menjerit menutup wajahnya. Kemudian ia menyadari ada orang lain di sana dan matanya perlahan mengintip dari sela-sela jari. Tobil? Charlie tak mendengar kapan pemuda itu masuk. Ia menegakkan tubuh, membuka mata lebar-lebar untuk memastikan yang di hadapannya benar-benar Tobil. Charlie. Tobil segera berlutut di depannya, terlihat panik. Kamu gak apa-apa? Kepala Charlie terasa berputar. Tobil, gumamnya ragu-ragu. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Tobil. Cahaya pagi mulai menyelinap dari celah langit-langit dan Charlie akhirnya menyadari keadaan Tobil yang begitu berantakan. Pakaiannya berantakan juga robek di beberapa tempat. Ranting dan daun kering mencuat dari helai rambutnya. Dan yang membuat Charlie khawatir adalah aliran darah yang mengering dari pelipis menuju sisi wajahnya. Kamu gimana bisa di sini? Tobil bertanya. Ada yang menarik aku waktu lagi sama Eko? Charlie berusaha menerangkan. Ia duduk berusaha untuk tidak muntah. Matanya melirik mayat yang kini hanya bergeming diam di belakang Tobil. Terus, tiba-tiba aku udah di sini. Kamu sendiri? Bukannya kamu harusnya sama Eddie? Ferry gimana? Udah ketemu? Tobil membantu Charlie untuk bangkit. Eddie ikut Ali sama Isti. Dan aku kepisah dari Ferry dan juga Eko. Mereka baik-baik saja? Tanya Charlie. Ia sedikit meringis ketika Tobil menopangnya berdiri. Kaki Ali luka dan dia gak bisa banyak gerak. Jadi Isti sama Eddie nemenin dia balik ke pondok. Jelas Tobil. Aku, Ferry sama Eko nyariin kamu. Tapi ya aku malah kepisah dari mereka. Kepisah dari mereka? Charlie bertanya sangsi. Ia berpegangan erat-erat pada Tobil karena tubuhnya masih limbung. Gimana bisa? Tobil hanya menggeleng kecil tak menjawab pertanyaannya. Kita harus cari cara supaya kamu keluar dari sini. Charlie mengangguk. Meski belakangan baru menyadari, Tobil berkata, kamu keluar dari sini, bukan kita. Tadi aku udah coba. Charlie memicingkan mata ke arah papan kayu yang diduganya adalah pintu. Harusnya tadi Tobil masuk lewat sana. Kenapa pintunya masih tertutup? Tapi aku sama sekali gak nemu jalan keluar. Gimana caranya kamu masuk tadi? Tobil lagi-lagi tak menjawab dan menarik nafas. Matanya awas memandang sekeliling. Ia kemudian menghampiri pintu dan berusaha keras menariknya agar terbuka. Charlie ikut membantu. Ubun-ubunnya berdenyut, mungkin memar karena terbentur tadi. Ia kelelahan setengah mati, tapi tetap mencoba dengan usaha yang sia-sia agar bisa mencari jalan keluar. Sekarang kita harus gimana lagi, Bill? Tanya Charlie mulai putus asa. Kita harus nunggu bantuan, kata Tobil. Matanya mendongak menatap celah di langit-langit. Pasti bakal ada yang lewat sini. Kita bakal panggil mereka nanti. Sekarang kita cuma bisa nunggu. Ya, bagus kalau bakal ada bantuan yang datang. Tapi kayaknya di sini bukan tempat aman untuk menunggu. Benar juga. Tobil mengerutkan hidung saat mengendus bau tak sedap dari sana. Kamu tahu itu mayat siapa? Charlie menggeleng. Mungkin pendaki yang tersesat. Kelihatannya dia udah lama di sini. Mungkin itu kakaknya Ferry. Tobil bergumam ragu. Ia berjongkok di sisi mayat itu untuk memeriksa. Charlie hanya bergidik.
berharap mati-matian agar mayat itu tak bangkit lagi dan menyerang mereka. "Kamu bilang kakaknya Ferry?" Charlie bertanya heran, menutup hidung dan mulutnya selagi hati-hati berjalan mendekat. "Bukannya kakaknya Ferry sedang di rumah? Dia nggak ikut kemari kan?" Kata Ferry, abangnya hilang setahun yang lalu di hutan ini. Itulah kenapa dia punya ide buat ngajak kita ke sini. Dia pengen ada teman buat mencari kakaknya. "Kakaknya hilang?" Charlie langsung tersentak, menghubungkan titik-titik misteri di benaknya. "Apa jangan-jangan itu yang bikin dia keluar diam-diam dan ninggalin kita?" "Iya, Ferry pergi karena mau cari kakaknya." Mereka kemudian diam menatap sisa dari jasad yang mereka duga adalah kakak Ferry. Mayat itu jelas sudah membusuk dan tak bisa dikenali. Sisa-sisa kulit keriput yang menempel di kerangka sudah nyaris mengelupas habis. Namun pakaiannya masih cukup utuh, kecuali sobekan di beberapa tempat. Jaket kotor yang warnanya sudah pudar dipakai di atas sweater gelap. Sepatu kulitnya sudah berlubang, mungkin dimakan binatang pengerat. Charlie tak bisa membayangkan seperti apa reaksi Ferry jika ini benar-benar kakaknya. Aku tadi temuin ini." Charlie kemudian teringat sesuatu dan merogoh saku jaketnya. "Kayaknya ini punya orang itu deh. Siapa tahu kita bisa cari tahu identitas orang ini dari jam yang dia pakai." Tobel memperhatikan jam yang diperlihatkan Charlie, kemudian mengangguk kecil. "Kayaknya ini memang kakaknya Ferry. Aku pernah lihat Ferry pakai ini juga. Katanya pinjem punya kakaknya." "Kamu yakin?" tanya Charlie cemas. "Kalau gitu kita harus kasih tahu Ferry. Tapi gimana? Kita masih terkurung di sini." Tobel menoleh ke arah jendela yang baru disadari Charlie ada sudut di dekat lemari. Jendela itu sangat kotor dan berada hampir di luar jangkauan tangan Charlie. Namun Tobel bisa dengan mudah meraihnya, mengelap sisi kaca yang berdebu, dan mereka akhirnya bisa melihat langit yang semakin terang. Charlie bertanya-tanya apa yang lain sudah menemukan jalan untuk turun dan mencari bantuan. "Kita harus usaha cari jalan keluar dulu. Udah pagi, hantunya mungkin udah bosan gangguin kita." Charlie tak bisa menahan diri untuk lagi-lagi melirik ke arah mayat. "Jangan bangun, tolong jangan gentayangan lagi, dan beristirahatlah dengan tenang." Tobel kembali mencoba mendobrak pintu yang masih bertahan bergeming. Entah pintu itu terbuat dari apa. Meski seluruh ruangan ini tampak lapuk, tapi pintunya bertahan begitu kuat. Charlie sendiri melangkah ke arah jendela dan dengan susah payah menjulurkan tangan untuk coba membukanya, yang ternyata juga terkunci. "Mungkin kita bisa teriak keluar," gumam Charlie ragu menatap keluar. "Teriak keluar? Kamu yakin ada yang bisa dengar?" Tobel melangkah menghampiri Charlie. Ia mengusap jendela yang berdebu dengan jaket dan matanya mengawasi sekeliling. Ia lalu mengambil sebuah tongkat di sudut ruangan dan memecahkan kacanya. Charlie bergerak mundur untuk menghindari pecahan kaca. Sinar matahari yang menerobos masuk membuatnya harus memicingkan mata. Setelah begitu lama terbiasa dengan gelap, angin pagi berhembus. Posisi mereka yang sejajar dengan tanah membuat Charlie menyadari mereka disekap di ruang bawah tanah. Tobel menatap Charlie sejenak sebelum membuka jaket dan menyampirkannya di bahu Charlie. "Kamu pasti bakal selamat. Aku bakal pastiin kamu bisa keluar dari sini," kata Tobel. "Aku?" Charlie mengerjap bingung. Jaket Tobel mengeluarkan aroma amis darah dan lumpur, tapi tetap terasa hangat. "Kita bakal keluar sama-sama kan?" Tobel tersenyum ganjil, dan Charlie mendadak saja merasa takut. Tangan pemuda itu terulur ke arahnya, dan Charlie bergerak mundur dengan waspada. Namun Tobel hanya merengkuhnya erat. Pelukannya tak terasa hangat, tapi cukup untuk membuat rasa takut Charlie luntur. Ketegangan yang dirasakannya sejak berjam-jam seolah tanpa akhir perlahan mencair. Air mata Charlie turun tanpa bisa dicegah. Ia begitu ketakutan dengan semua teror yang menimpa mereka, dan bahkan hampir putus asa untuk menemukan celah agar selamat. Charlie tersentak begitu mendengar suara langkah kaki terburu-buru di luar.
Ia menarik diri, mendongak pada Tobel yang balas menatapnya. Mereka tetap diam dan dengan seksama berusaha mendengar dengan jelas suara-suara di luar. Sepertinya ada lebih dari satu orang yang tengah bercakap-cakap. "Turun dan cari bantuan. Tapi kita masih belum temuin Charlie." Mata Charlie membelalak saat namanya disebut. "Iya, makanya kita harus turun dulu. Lebih banyak yang cari lebih bagus." Itu suara Ferry. Tobel dan Charlie saling menatap satu sama lain sebelum akhirnya Tobel membuka mulutnya dan meneriakkan nama Ferry. "Kami di sini. Woi, Fer, kami di sini." Tobel menggedor jendela tempat mereka mengintip, namun sepertinya suaranya tak terdengar dan langkah-langkah itu kini mulai menjauh. "Ferry!" Charlie ikut berteriak. "Eko, kami di sini." Tobel dan Charlie mencoba segala cara untuk memanggil kedua teman mereka, hingga akhirnya terdengar suara langkah yang bergegas mendekat. "Charlie, itu kamu?" Wajah Ferry muncul dari celah jendela, membungkuk dari atas. Eko kemudian ikut berjongkok di sebelahnya. "Ini beneran kamu?" Eko bertanya khawatir. "Iya, ini beneran aku," saut Charlie tersenyum lega. Tolong bantu kami keluar." "Gimana caranya kamu bisa di situ? Apa ada pintu masuknya?" tanya Eko. "Ada, tapi pintunya terkunci. Aku sama Tobel udah coba buka, tapi gak berhasil," kata Charlie. "Tobel?" Eko menatap Charlie dengan mata melebar. Kamu lagi sama Tobel?" "Iya, dia di sini, di samping aku. Kamu gak bisa lihat?" Eko terhenyak, begitu juga dengan Ferry. Keduanya saling pandang satu sama lain sebelum kembali menoleh pada Charlie. "Mana? Gak ada Tobel, Sar," ucap Eko. Tobel jatuh di tebing. Ini kita mau ke bawah dan cari dia." Apa? Tapi Tobel?" Charlie menoleh dan membelalak saat tidak menemukan Tobel di sebelahnya lagi. Tadi Tobel di sini. Dia juga ikut panggil kalian. Kalian gak dengar?" "Kami cuma dengar suara kamu, makanya kami balik ke sini," kata Eko cemas. "Kamu tetap diam di situ, oke? Kami akan cari jalan buat masuk." Charlie termenung. Ia menatap tempat di mana Tobel terakhir kali bersamanya. Sementara Ferry dan Eko mulai berlari mencari pintu masuk. Charlie yakin benar Tobel ada di sini. Dan yang memecahkan kacanya tadi siapa kalau bukan Tobel? Charlie menjulurkan tangan ke bahunya. Tidak ada jaket Tobel yang tadi disampirkan di sana. Lututnya terasa goyah dan ia jatuh terduduk dengan lemas. "Jadi, sejak tadi aku memang sendirian di sini. Apa Tobel yang tadi di sini hanya halusinasi?" "Kamu pasti bakal selamat. Aku bakal pastiin kamu bisa keluar dari sini." Pintu didobrak keras dan Ferry beserta Eko tersungkur masuk ke dalam. "Kamu gak apa-apa?" Eko bertanya dan segera menghampiri Charlie. Charlie menggeleng, membiarkan Eko membantunya berdiri. Ia menatap Eko dan Ferry dengan pandangan nanar, memohon sedikit harapan. "Kalian serius gak lihat Tobel tadi?" tanyanya. "Tadi Tobel beneran di sini sama aku." "Hah?" Eko mengerja bingung, matanya menelaah sekitar. "Gak ada, Sir. Kami cuma..." "Mas..." Ferry berlutut di lantai dan membelalak ngeri memandang kerangka di bawah kakinya. Ia memeriksa jaket dan pakaian yang dipakai. Sorot matanya begitu putus asa. "Mas..." Ferry mencoba memanggil meski ia tahu tak akan ada sautan dari kerangka yang ia ajak bicara. Charlie melangkah mendekat diikuti Eko. Ia menyentuh sebelah bahu Ferry dan mengulurkan jam tangan yang sempat dipungutnya tadi, yang diberikannya pada Tobel, tapi kini kembali ada di saku jaketnya sendiri. "Ini punya kakak kamu?" Charlie bertanya hati-hati. "Tobel yang kasih tahu aku kalau ini mungkin punya kakak kamu." Ferry menerima jam tangan yang diulurkan Charlie dengan tangan gemetar. Ia mengusap debu di lapisan kacanya yang pecah. Ini memang milik kakaknya. Tubuh Ferry melemas, kedua tangannya terkulai di kanan kirinya. Ferry terisak. Ia tak tahu lagi bagaimana mengekspresikan kesedihannya. "Fer?"
Charlie mengusap punggung Ferry prihatin. Eko hanya diam mengawasi sementara Charlie berusaha menghibur Ferry. Ia lalu menoleh pada kerangka mayat di depan mereka dan perasaan takut melanda benak Eko. Bagaimana kalau Tobil juga? Ia menggeleng untuk menepis pikiran buruk itu. Eko kemudian membuka jaketnya dan dengan hati-hati menggunakannya untuk menutupi wajah kakak Ferry yang sudah tidak lagi berbentuk. Kita harus menghubungi seseorang untuk memindahkan kakakmu, Fer, kata Eko pelan. Ferry tak menyaut, ia hanya duduk diam. Sorot matanya kosong dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya yang kotor. Fer, ayo kita cari bantuan, ucap Charlie lembut. Ia dan Eko kemudian membantu Ferry berdiri. Ferry sempat menoleh ke belakang sekali lagi, menatap jasad kakaknya, sebelum mereka menyeretnya keluar. Eko dan Charlie melepaskan Ferry setelah mereka tiba di luar. Charlie mengerjap beberapa kali, membiasakan matanya dengan cahaya terang. Udara di luar begitu segar, dan ia berulang kali menarik nafas dalam untuk pertama kalinya sejak beberapa jam terakhir. Charlie benar-benar punya harapan mereka akan bisa pulang dengan selamat. Tapi Tobil? Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya yang merupakan episode terakhir ya. Episode ini sedikit membuat saya bingung ya, dan mudah-mudahan pada episode terakhir nanti ada penjelasan yang masuk akal. Kenapa kakaknya si Ferry ini bisa terkurung di sebuah tempat dan meninggal, bahkan jadi kerangka di situ setelah 1 tahun hilang. Apakah selama setahun itu nggak ada berita hilangnya tuh, atau upaya pencarian lain gitu? Nah ini dia yang coba kita nanti temukan pada episode yang terakhir besok ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar, berikan pendapat kalian juga, dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.